Di tengah waktu nganggur saya yang agak bentrok ya, adalah sebuah kehormatan Kiai Imad itu memberikan bantahan 3 kali malah dalam nahdlatul-ulum.com. Tulisan kedua Kiai Imad itu menanggapi status saya di community YouTube dan Facebook tentang manuskrip yang direstorasi kolega saya di Universitas Malaya, yaitu Abu Umar. Dan ini adalah sanggahan saya untuk Kiai Imad. Jadi tolong sediakan kopi terlebih dahulu, makin kental makin baik, karena nanti saya akan menyebutkan banyak nama dan juga tahun. Semoga Anda tidak kebingungan. Saya mulai dengan menyebut kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Ini kitab genre sejarah, bukan kitab nasab, yang ditulis oleh seorang yang hidup di masa-masa gemilang dinasti Rasuli di Yaman. Sekitar tahun 620-an Hijriah lah. Ini kitab yang menurut Kiai Imad sebagai kitab problematik pertama yang menyebutkan keturunan Ahmad Al-Muhajir bernama Abdullah. Pada juz 2 kitab ini, setidaknya Al-Janadi itu menyebutkan 10 macam sampel yang ditengarai keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Setelah melacak dengan cukup seksama dari literatur yang sama dengan Kiai Imad ditambah metode pelacakan seseorang di masa lalu, saya menilai bahwa 10 nama yang disebutkan Al-Janadi ini adalah keturunan biologis Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Bedanya dengan Kiai Imad, beliau itu meragukan. Meski kitab kami sama, tapi cara tasawur kami itu berbeda. Jadi kesimpulannya kan berbeda pula. Al-hukum ala syai' far'un an tasawwurihi. Setidaknya ada 10 sampel nama Alu Abi Alawi yang disebutkan Al-Janadi. Juz 2, halaman 463, Al-Janadi menyebutkan setidaknya 8 nama sampel dengan menyematkan kabilah Ba'alawi di nama-nama itu, yang diberi julukan Abu Marwan. Namanya Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Ia adalah ulama fikih yang agung, namanya tersebar di seantero Hadramaut, tersebar sangat luas karena kesalehan dan keberkahannya. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ba'alawi, seorang fakih yang menghafal Al-Wajiz karya Al-Ghazali di luar kepala. Abdurrahman bin Ali Ba'alawi, sepupu dari Hasan yang tadi. Ali bin Ba'alawi, ahli ibadah yang agung, makomnya sangat tinggi, ditengarai selalu mengulang salam di dalam tasyahud salat. Ali ini memiliki anak bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Ia anak yang saleh. Ali bin Ba'alawi, sepupu dari Ali yang selalu mengulang salam di dalam tasyahud tadi. Ahmad bin Muhammad, seorang ahli fikih yang wafat pada tahun 724 Hijriah. Dan terakhir, Abdullah bin Ba'alawi, ahli ibadah dan sufi yang masih hidup di masa Al-Janadi hidup. Sengaja saya cantumkan manuskripnya ya, biar Anda dan Kiai Imad itu tahu kalau label-label besar untuk 8 nama itu bukan sengaja ditambahkan muhakkik kitab ini, tapi testimoni resmi dari Al-Janadi sendiri. Ini testimoni dari rekam jejak semua nama itu, 8 nama itu di depan kapasitas Al-Janadi sebagai sejarawan yang ulung. 8 nama yang disebutkan Al-Janadi ini merupakan bagian dari komunitas asal Hadramaut bernama Bani Abi Alwi atau keturunan besar bapaknya Alwi. Dan lebih spesifik, 8 nama komunitas bapaknya Alwi ini disebutkan Al-Janadi dengan Ba'alawi atau keturunan Alwi. Di dalam ilmu nahwu namanya ini ba'dun min kullin ya, sepotong kue dari bagian satu kue yang utuh. Ba'alawi adalah sepotong kue dari satu kue utuh bernama Bani Abi Alwi. Ini grafisnya, jadi silakan di-post jika memang agak cepat penjelasan saya. Kue besar ini bernama keluarga besar bapaknya Alwi, atau disebut Alu Abi Alawi. Sepotong kue dari kue besar ini ada keturunan Alwi atau disebut dengan Ba'alawi. Sepotong kue ini terdiri dari 8 nama seperti yang disebutkan Al-Janadi tadi. Kue utuh ini disebut Al-Janadi sebagai komunitas yang terkenal saleh. Asalnya Hadramaut dan terkenal di Hadramaut sebagai Ashraf atau keturunan Rasul. Kemudian sepotong yang lain disebutkan Al-Janadi dari sampel bernama Abul Hasan Ali dan Abdul Malik ibna Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir hingga Kanjeng Nabi. Sampel ini dikenal dengan Syarif Abu Jadid oleh penduduk Yaman. Ia bagian dari komunitas Alu Abi Alwi, keluarga besar bapaknya Alwi. Untuk kali kedua, Al-Janadi menegaskan komunitas ini diisi orang-orang saleh dan ahli ibadah. Setelah menyebutkan silsilah lengkap dari sepotong kue bernama Syarif Abu Jadid, sepotong kue lain bernama Ba'alawi yang sampelnya ada 8 orang itu tidak disebutkan Al-Janadi silsilah lengkapnya karena maklum ya, ketika sebelumnya sudah menyebutkan sepotong kue ini adalah bagian dari satu kue tunggal, dari satu kue besar bernama Abu Alwi. Bahasa mudahnya, kedua potong kue ini punya datuk yang sama sampai Rasulullah melalui Abu Alwi. Nah, siapa Abu Alwi ini? Ini titik mula yang mendasari perbedaan antara Kiai Imad dengan saya dalam kesimpulan. Kami berdua sepertinya sepakat bahwa Abi Alwi ini adalah Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Abi Alwi tentu saja bukan nama asli, tapi kunyah yang musamanya adalah seseorang yang
Menurut pelacakan ilmiah saya, bernama Abdullah yang memiliki anak bernama Alwi. Sudah lazim di Arab kalau seseorang itu dipanggil dengan kunyah atau julukan dari anaknya yang paling besar. Jadi ketika Abdullah ini dipanggil dengan Abu Alwi, dalam bahasa Indonesia itu maknanya bapaknya Alwi. Bagaimana jika ada orang tidak memiliki anak atau ada orang yang tidak menikah seperti Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi tidak menikah dan tentu saja tidak memiliki keturunan, kenapa beliau bisa memiliki kunyah atau julukan Abu Zakaria? Nama asli Imam Nawawi adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Karena beliau tidak memiliki anak dan orang Arab terbiasa memanggil seseorang dengan julukan atau kunyah, lantas Yahya An-Nawawi ini diserupakan dengan Nabi Yahya. Seperti yang kita tahu, ayah dari Nabi Yahya kan Nabi Zakaria. Makanya Imam Yahya An-Nawawi yang tidak memiliki keturunan ini dikunyahkan dengan nama bapaknya Nabi Yahya, yaitu Nabi Zakaria. Jadilah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lah kok tidak masuk akal? Ya memang begini cara kerja orang Arab memberikan kunyah, mau gimana lagi? Tapi lazimnya memang diambil dari anaknya yang paling besar. Oke? Meski kita sepakat bahwa Abu Alwi ini adalah Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, namun Kiai Imad itu tidak mempercayai informasi Al-Janadi yang menuliskan silsilah Abu Jadid kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya karena Abdullah itu tidak pernah disebutkan sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Abad ke-4 tidak ada, abad ke-5 tidak ada, abad ke-6 juga tidak ada konfirmasi silsilah nasab ini. Kemudian abad ke-7, Asy-Syajarah Al-Barakah menyebutkan secara pasti kalau anak Ahmad Al-Muhajir ini cuma ada 3, dan Abdullah bukanlah salah satunya. Tanpa ada sandaran dari kitab nasab sebelumnya, pada abad ke-8 Al-Janadi sendirian tanpa isnad di abad sebelumnya menyebutkan dari sampel jadid bahwa Ahmad Al-Muhajir memiliki anak bernama Abdullah. Nah, inilah yang menurut Kiai Imad ada pencangkokan nasab dari abad ke-8. Kemudian abad ke-9, Habib Ali Asy-Syakran dalam Al-Burqatul Musyiqah mengusulkan nama baru sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, yaitu Ubaidillah yang memiliki anak bernama Alwi. Kemudian pada abad ke-10, As-Samarqandi dalam kitabnya berjudul Tuhfatul Thalib, ia sendirian tanpa referensi kitab sebelumnya, berdasarkan satu cari kertas atau taklek menyebutkan nama yang sama, yaitu Alwi. Bedanya, ayahnya Alwi ini bernama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Menurut Kiai Imad, Ubaidillah yang disebutkan Ali Asy-Syakran pada abad ke-9 dan Abdullah yang disebutkan As-Samarqandi pada abad ke-10 tak mungkin sama orang. Meskipun keduanya sama orang, tak mungkin pula ia anak Ahmad Al-Muhajir. Lawan sejak abad ke-7 sudah dipastikan anak Ahmad Al-Muhajir hanya ada 3, dan Abdullah atau Ubaidillah bukanlah salah duanya. Inilah pencangkokan mazhab Alwi sebagai anak Ubaidillah di atas pencangkokan Abu Jadid sebagai anak Abdullah. Jadi nasab Ba'alawi itu menurut Kiai Imad adalah pencangkokan hasil dari pencangkokan yang lain. Coba kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu sampel Abu Jadid dan Abdul Malik, karena ada 5 macam diferensiasi untuk nama ini, lengkap dengan silsilah keluarganya. Sementara 8 sampel Ba'alawi tidak disebutkan Al-Janadi secara lengkap kecuali silsilah 1 atau 2 ke atas. Lantas kita lacak, apakah silsilah Abu Jadid ini benar-benar pencangkokan? Seperti kesimpulan Kiai Imad tadi. Kunyahnya Abu Hasan. Ini menunjukkan kalau ia memiliki anak bernama Hasan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu dia disebut bapaknya Hasan. Ini kunyah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nama aslinya Ali, silsilahnya ditulis lengkap hingga Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Penduduk negeri Yaman memanggilnya dengan Abu Jadid. Ia berasal dari Kabupaten Hadramaut, seorang syarif, dan bagian komunitas orang saleh yang dikenal orang Yaman dengan keluarga besar Abu Alwi. Nah, mungkinkah Al-Janadi mengada-ngada tentang silsilah ini? Agaknya mustahil karena sejarawan itu merekam apa yang dilihat dan ia dengar dari kepopuleran masa itu. Atau mungkinkah ada kepopuleran palsu di publik Yaman waktu itu? Kepopuleran silsilah yang sebenarnya mengada-ngada, tapi orang sudah terlanjur percaya sebagai kebenaran, kemudian Al-Janadi menulis kekeliruan itu di dalam kitabnya. Ini semua kemungkinan yang tidak perlu ya kawan-kawan. Untuk membuktikan itu harus dengan memakai ragam metodologi, ketelitian yang dalam, dan seabrek informasi historis yang lebih dari satu kitab bernama Asy-Syajarah Al-Barakah. Saya beri satu contoh kecil untuk menjelaskan maksudnya. Saya nanti akan melacak nama Abu Jadid ini dalam literatur historis sebelum periode kehidupan Al-Janadi. Kemudian saya lanjut pada periode yang sezaman dengan Al-Janadi dan yang berdekatan dengan periode Al-Janadi. Karena Abu Jadid ini tidak mungkin hidup semasa dengan Al-Janadi, artinya Al-Janadi merekam orang yang lebih awal dari masa hidupnya. Dan jika Al-Janadi dan sejarawan sejaman tidak menyebutkan lengkap biografinya, besar kemungkinan kita dapatkan dari periode setelahnya. Biografi Abu Jadid yang muncul setelah Al-Janadi memang menjadi sumber sekunder,
tapi mungkin lebih lengkap dan lebih akurat dari Al-Janadi karena melewati pelacakan-pelacakan historis. Saya sebut satu contoh untuk menjelaskan kenapa hal ini masuk akal. Saya ambil dari Raden Ajeng Kartini. Ia wafat pada 1904. Jika benar ia adalah sosok historis, pasti ada jejak historisnya di abad yang sama. Dan biografinya, jika tidak mungkin didapatkan pada masa ia hidup, kemungkinan kita dapati setelahnya. Seperti buku Duurdaustunicht Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis Armin Pane pada 1911. Ditulis 7 tahun setelah Kartini wafat. Tahun 64 dia resmi menjadi pahlawan nasional, Bung Karno yang meresmikannya, barulah penelitian tentang Kartini marak dilakukan. Namun menurut saya, kompilasi lengkap biografi Kartini, berangkat dari refleksi jejak-jejak historisnya ya, dikumpulkan oleh Profesor Yoskote pada tahun 2014, judulnya Kartini, The Complete Writings. Yoskote ini seorang profesor dari Monash University, Australia, yang melakukan penelitian tentang Kartini selama 20 tahun. Dan buku ini terbit seabad lebih. Buku Yoskote inilah yang saya usulkan ke Hanung Bramantyo untuk jadi sumber patokan sewaktu dia mau membuat film Kartini. Karena saya anggap paling komplit untuk memvisualisasikan era Kartini ketika mau diperankan oleh Dian Sastro. Kenapa saya tahu? Ya karena saya terlibat sebagai konsultan sejarah di film itu. Kita kembali ke testimoni Al-Janadi tadi. Kita lacak siapa itu Abu Jadid. Kita hanya memakai kata kunci Jadid karena Ali, nama asli Abu Jadid, banyak orang Arab memakai nama Ali. Tapi siapapun Ali di Arab, jika ia memiliki kriteria seperti Al-Janadi, saya jamin sedikit. Banyak orang bernama Abu Jadid di era Al-Janadi. Tapi semua Abu Jadid itu haruslah hidup sebelum era Al-Janadi. Dan Al-Janadi sudah memberikan 5 macam diferensiasi, dan kita akan mengeliminasi semua nama Abu Jadid dalam literatur historis dengan 5 diferensiasi ini. Syarif, jika ada Jadid yang bukan keturunan Nabi, kita eliminasi. Dari Hadramaut, Jadid selain dari Hadramaut, kita eliminasi. Abu Jadid dan Abul Hasan, Jadid yang berkunyah selain 2 ini, kita eliminasi. Alu Abi Alawi, Jadid selain keturunan Abi Alawi dari Yaman atau Hadramaut, kita eliminasi. Dan ini yang terakhir, hidup sebelum Al-Janadi. Maka Jadid yang hidup setelah tahun 732, kita eliminasi. Saya mencarinya dengan 2 macam search engine yang menurut saya memiliki database cukup lengkap, yaitu Maktabah Syamilah dan Syiah Library. Ya kenapa harus dari kitab Sunni doang ya? Saya persilakan Anda melakukan hal yang sama jika tidak percaya. Kedua platform ini bisa diakses secara online kok. Kata kunci yang saya pakai adalah Jadid dan juga Hadid. Untuk kehati-hatian, siapa tahu versi cetaknya ada salah titik. Kemudian saya sempitkan pencarian dengan 3 genre literatur, yaitu Ansab untuk mencari apakah namanya tercatat di kitab nasab, Tarikh untuk mencari apakah ia sosok historis dalam literatur sejarah, dan Tarojim atau Bakot untuk mencari apakah ada biografi tentangnya atau ia seorang tokoh yang direkam buku Tobakot. Saya menemukan 13 orang bernama Jadid atau Hadid dari literatur Sunni dan Syiah. Kemudian saya eliminasi Jadid atau Hadid yang hidupnya setelah abad ke-8. Hasilnya tinggal ada 5 Jadid atau Hadid. Lantas saya eliminasi Jadid atau Hadid yang bukan dari Hadramaut atau Yaman. Jadi kalau dia punya gelar Al-Kufi, An-Najafi, Al-Madaini atau yang dipastikan bukan dari Hadramaut, saya eliminasi. Hasilnya cukup unik. Tinggal 1 Jadid yang sesuai kriteria. Orang Hadramaut dan hidup sebelum Al-Janadi wafat. Saya sebutkan yang paling tua terlebih dahulu. Takmilatul Iqmal ditulis Abi Bakr Muhammad bin Abdul Ghani Al-Baghdadi yang hidup di tahun 579 sampai 629. Juz 2 halaman 27 pada bab Jadid, Hadid dan Judaid nomor 1052 disebutkan 1 sampel nama. Abu Jadid, seorang fakih berbangsa Yaman, aku melihatnya di tanah haram yaitu Mekah dan orang-orang mengerubukinya meminta keberkahan. Abu Jadid berikutnya saya dapat dari As-Suluk karya Al-Janadi. Kita lewatkan karena udah kita bahas. Abu Jadid berikutnya saya dapatkan dari sejarawan bernama Al-Khosroji dalam kitabnya berjudul Al-Aqdul Fakhirul Hasanu, juz ketiga halaman 1486 nomor 774. Selain menuliskan silsilah Abu Jadid yang sama persis seperti Al-Janadi ditulis dalam As-Suluk, Al-Khosroji menuliskan ikhtisar kehidupannya hingga ia wafat. Mungkin Al-Khosroji ini sejaman dengan Al-Janadi, ataupun jika tidak, ia wafat pada tahun 812. Artinya ia wafat 80 tahun setelah Al-Janadi wafat pada tahun 773 Hijriah. Jika memakai teori Ibnu Khaldun bahwa 1 abad itu terdapat 3 macam generasi, berarti ini periode yang sangat mudah untuk mengendus suatu kebohongan. Kala Al-Janadi menyebutkan bahwa Abu Jadid dikenal sebagai syarif dari Yaman dan sudah misyhur, akurasi tentang kisah ini masih bisa divalidasi oleh Al-Khosroji atau ulama sejaman dengannya. Abu Jadid berikutnya datang dari ensiklopediawan Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishki dalam Tawdihul Mustabih pada juz 1
halaman 668 ia mencatat nama Abu Jadid dan mengambil referensi dari Abi Bakar Muhammad Al-Baghdadi tadi. Abu Jadid seorang fakih dari Yaman. Aku melihatnya di tanah haram, yaitu Mekah, dan orang-orang mengerubukinya meminta berkah. Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi ini hidup pada tahun 777 sampai 832 Hijriah. Artinya, ia lahir setelah Al-Janadi wafat. Namun, sudah pasti dia sezaman dengan Al-Khosrozi, orang yang membawakan hikayat Abu Jadid dalam Al-Aqdul Fakhirul Hasanu tadi, dan sesuai teori Ibnu Khaldun tadi, kedua orang ini masih satu tobakot untuk mengendus sebuah kebohongan berita tentang Abu Jadid. Meskipun Ibnu Nasiruddin tidak tahu dan tidak kenal siapa itu Al-Khosrozi, atau bahkan tidak pernah melihat kitabnya, namun dipastikan dia masih sezaman dengan kemasyhuran 3 macam generasi seabad, seperti teori Ibnu Khaldun tadi. Artinya, jika Abu Jadid yang disebutkan Al-Baghdadi, Al-Janadi, dan Al-Khosrozi ini bukanlah sosok historis, atau dia manusia fiktif dan kemasyhurannya sebagai syarif itu dibuat-buat, Ibnu Nasiruddin adalah generasi terakhir dari tobaqot mereka yang bisa kita andalkan untuk mencari apakah benar demikian. Ternyata, Ibnu Nasiruddin masukkan Abu Jadid sebagai manusia historis dan faktual di dalam bukunya, meskipun ia tidak tahu tentang siapa itu Abu Jadid ini dan mengambil referensi dari Takmilatul Ikmal, yang mana penulisnya itu hidup pada tahun 579 hingga 629 Hijriah. Seolah-olah dia sudah mendengar siapa itu Abu Jadid, sudah mendengar kemasyhurannya, tapi tidak bisa mengeksplorasi lengkap biografinya seperti apa. Atau mungkin dia itu sebenarnya tidak tahu siapa itu Abu Jadid, lantas ia main asal-asalan mencomot referensi dari kitab yang lebih tua dari Al-Janadi dan Al-Khosrozi, yaitu Takmilatul Ikmal. Itu semua kan masih mungkin. Nah, apakah kemasyhuran Abu Jadid ada bukti historisnya selain testimoni dari 4 sejarawan di atas? Siapa tahu mereka itu bersepakat untuk berbohong. Saya akan berusaha melacak Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir dengan 2 premis. Premis pertama, ada 2 nama yang memiliki silsilah keluarga yang identik, untuk tidak mengatakan mirip ya. Ia adalah Muhammad dan Ali. Kedua nama ini saya klaim sebagai Bani Jadid karena memiliki silsilah yang sama. Premis kedua, ada rangkaian isnad yang sakral bagi seorang muhadis bernama Abu Muhammad Hasan Al-Hadrami yang menjazahkan Sunan Tirmizi kepada Muhammad, yang mana Abu Muhammad Al-Hadrami ini mendapatkan isnadnya dari Ali. Baik Muhammad dan Ali ini ditulis ahli ijazahnya dengan sebutan syarif, yang menunjukkan keduanya adalah keturunan Nabi, dan ditulis Al-Husaini, yang menunjukkan mereka keturunan Nabi dari jalur Imam Husain. Dan khusus untuk Ali disebutkan kunyahnya dengan Abul Hasan bin Jadid. Abul Hasan Ali Bani Jadid ini mendapatkan sanad Sunan Tirmidzi dari Imam Al-Faqih Abi Abdullah Muhammad Al-Harawi. Jadi selain 4 sejarawan yang menyebut sosok historis bernama Abu Hasan Ali Bani Jadid, cerita historis mereka diperkuat dengan samaah 2 orang muhadis bernama Abu Muhammad Al-Hadrami dan Al-Harawi yang juga menyebutkan silsilah nasab Abul Hasan Bani Jadid. Tentu harus ada bukti historis dulu apakah kemasyhuran Ali Bani Jadid ini sebagai syarif sudah sampai kepada Al-Harawi. Pertanyaannya, kapan Abul Hasan Ali Bani Jadid ini hidup? Jika 6 orang ini bersepakat untuk berbohong, tentu cerita mereka akan saling bertentangan. Akan banyak tanakudat di semua informasi mereka. Penulis Takmilatul Ikmal menyebutkan melihat langsung Abu Jadid ini di Mekah. Abu Jadid ini dikerubungi orang-orang untuk dimintai berkah. Artinya Abu Jadid ini hidup di rentang waktu penulisnya hidup, yaitu 579 sampai 629. Pada abad ke-8, Al-Janadi menyebutkan silsilah nama yang identik dengan Abu Jadid ini. Pertanyaannya, apakah Abu Jadid yang disebutkan Al-Janadi dan penulis Takmilatul Ikmal ini adalah orang yang sama ataukah berbeda? Versi Takmilatul Ikmal, Abu Jadid ini dari Yaman dan dia seorang ahli fikih. Orang-orang Mekah meminta keberkahan darinya. Ini minta berkah ya, bukan ilmu. Artinya Abu Jadid ini sudah dikenal warga Mekah sebagai tokoh sufi. Dan keberkahan ini tidak muncul seperti ponari yang bertahan sebentar lantas hilang ya. Karena seabad kemudian, Al-Janadi masih menyebutkan jejak keberkahannya ketika menyebutkan 8 sampel Ba'alawi, di mana 2 dari mereka itu masih sezaman dengan Al-Janadi. Itu kalau Abu Jadid di antara keduanya itu sama. Versi Al-Janadi, Abu Jadid ini dikenal sebagai syarif bagi penduduk Yaman. Asal Abu Jadid dari Hadramaut, dari komunitas besar bernama Abu Alwi yang dikenal saleh, ahli ibadah. Kalau ahli ibadah berarti sudah melampaui fikih dan pelaku tasawuf. Dari sini kita mengantongi 3 macam kecocokan. Sama-sama dari Yaman, dikenal sebagai praktisi fikih dan juga praktisi kesufian. Ini premis untuk sampai menyebut Abu Jadid versi Takmilah dan Al-Janadi ini identik, belum sampai menyebut mereka mirip, atau belum sampai menyebut keduanya sebagai orang yang sama. Lantas kapan penulis Takmilatul Ikmal ini bertemu Abu Jadid di Mekah? Al-Aqdul Fakhir, kitab yang masih dalam periode Tobaqot yang bisa melacak kebohongan,
Orang yang identik dengan yang disebutkan takmilah ini justru dikonfirmasi silsilahnya. Tidak hanya itu, mengutip keterangan Al-Janadi, Abu Jadid dikenal sebagai syarif dari Yaman dan dari keluarga besar Abu Alwi. Ia bersama adiknya pergi dari Yaman ke Eden untuk mengambil ijazah kitab Al-Mustasfa dari seorang qadhi bernama Ibrahim Ahmad Al-Quraidi. Setelah itu mereka bertolak dari Eden untuk menemui Syekh Mudafi bin Ahmad di kota Wahiz, tokoh yang sudah dikenal oleh kalangan umum dan juga elit. Wahiz ini sebuah dusun di kota Taiz dan berseberangan dengan dusun yang dikenal dengan nama Zi Hazib. Perbedaan keduanya, Al-Khazraji ini menjelaskan bahwa kedua Bani Jadid ini diambil menantu oleh Imam Mudafi, sementara Al-Janadi tidak menyebutkannya. Al-Janadi hanya menjelaskan ketika Imam Mudafi dipenjara oleh dinasti Rasuli, Abu Jadid ikut dipenjara di Taiz. Al-Khazraji menyebutkan adiknya yang bernama Abdul Malik pun ikut dipenjara. Al-Janadi menyebutkan bahwa Imam Mudafi mendapatkan futuh setelah berguru dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan Al-Janadi sering ke masjid tempat keduanya bertalaki untuk mengambil berkah katanya. Sementara Al-Khazraji tidak menyebutkan kisah ini. Kemudian ceritanya saya rangkum begini ya, karena agak mirip. Setelah dilepaskan dari penjara pada Rabiul Awal tahun 618, Imam Mudafi dan Abu Jadid kabur dari Eden ke Hind. Menaiki kapal, mereka belayar sampai ke Zifar, sekarang di Solalah, Kesultanan Oman. Tahu bahwa kampung mereka itu kedatangan rombongan dua orang agung, warga ini pun berkumpul karena menyayangi Imam Mudafi. Mereka berkata, jika Anda berkenan tinggal di sini, kami persilakan Tuan. Tidak bisa, saya ini buronan. Demikian kata Imam Mudafi. Pergi bersama rombongan dari penduduk Zifar, mereka kembali ke wilayah dinasti Rasuli, yaitu Yaman. Mereka tinggal selama 2 bulan 3 malam. Sekitar sepertiga akhir bulan Ramadan 618, mereka kembali ke Zifar dan Imam Mudafi wafat di sana. Setelah itu Abu Jadid melakukan rihlah. Ia kembali ke Yaman, pergi lagi ke Tihamah, sebuah wilayah antara Hijaz dan Yaman. Menetap di Zubaid, bergeser ke Muhajim dan punya rumah di dusun Murjif. Dia mengajar di sana beberapa waktu. Akhirnya pergi ke Mekah dan wafat pada tahun 620 Hijriah. Kita cari kecocokannya dengan kitab Takmilah ya. Penulis Takmilah wafat pada tahun 629 Hijriah, meninggal dalam usia 50 tahun di Baghdad. Apakah Abu Jadid yang ia temui di Mekah adalah Abu Jadid yang diceritakan Al-Janadi dan Al-Khazraji? Dalam mukadimah kitab Takmilah disebutkan bahwa Mekah adalah wilayah yang pernah dikunjungi oleh Al-Baghdadi, tapi tidak disebutkan tahun berapa ia ke sana. Artinya, ada kemungkinan Abu Jadid ini adalah orang yang ditemuinya. Logikanya, jika benar Abu Jadid yang ia temui di Mekah adalah Abu Jadid yang sama disebutkan Al-Janadi dan Al-Khazraji, cerita keduanya tidak boleh bertentangan. Al-Baghdadi wafat pada tahun 629 di Baghdad. Artinya Baghdad adalah tempat terakhir Al-Baghdadi sepanjang 1 atau 2 tahun terakhir, sekitar tahun 627 Hijriah. Ditambah, pertemuan dengan Abu Jadid ini harus terjadi sebelum kitab Takmilah ini rampung ditulis. Mana mungkin seorang menulis kitab tentang pertemuannya dengan orang di masa depan? Kan tidak mungkin. Jadi harus sebelum kitab ini ditulis. Kapan itu? Pada mukadimah kitab ini, muhakik kitab merestorasi Takmilah dari sebuah manuskrip yang ditasih sendiri oleh Al-Baghdadi. Maka dia fi akhir nuskhati Brinstone, dan akhir naskah Brinstone ini terdapat redaksi nukilat min nuskhatin bi khotil muallif. Naskah ini disalin dari tulisan Al-Baghdadi sendiri. Alaiha ma misaluhu. Salinan ini ditulis persis seperti aslinya. Sami'a jami'a hadzal kitabi min lafzi. Dan Al-Baghdadi mendengarkan seluruh salinanku dari mulutku sendiri. Wa dzalika fi majalisa akhiruha mustahillu dzilqa'dah. Semua proses penyalinan yang dilakukan oleh 10 orang di atas terjadi di berbagai majelis dan selesai pada bulan Dzulqa'dah min sanati arba'a wa ishrina wa sitimi'ah, dari tahun 624 Hijriah. Tahun 624 Hijriah, kitab Takmilah ini rampung ditulis. Artinya, jika butuh waktu setahun untuk menulis kitab, maka pada 623 Al-Baghdadi mulai menggoreskan pena untuk menulis halaman pertama. Dan pengetahuannya tentang Takmilah harus berada di timeline kehidupannya sebelum tahun 623 Hijriah. Apakah berkontradiksi dengan Al-Khazraji yang menjelaskan Abu Jadid berada di Mekah dan bertemu Al-Baghdadi sebelum tahun 623. Perjalanan Abu Jadid dari Zifar dimulai setelah mertuanya, yaitu Imam Mudafi, meninggal pada tahun 618 Hijriah. Tidak dijelaskan tahun berapa ia di Mekah, namun dipastikan ia meninggal di tahun 620 dan Mekah adalah tempat terakhir yang ia kunjungi. Jika Al-Baghdadi menuliskan pengetahuannya sebelum tahun 623, ternyata fakta ini tidak berkontradiksi dengan informasi Al-Khazraji bahwa ia bertemu Abu Jadid pada rentang tahun 618 sampai 620. Jadi terjadi sebelum 623. Maka kita sudah mendapati kecocokan keempat bahwa Abu Jadid versi Al-Baghdadi adalah Abu Jadid versi Al-Janadi sekaligus versi Al-Khazraji. Kita susun ulang kecocokan itu. Nama kunyahnya Abu Jadid Al-Yamani, asalnya dari Yaman atau berbangsa Yaman. Seorang sufi yang dimintai berkah warga Yaman,
bertemu Al-Baghdadi pada kisaran tahun 618 hingga 620. Tidak berkontradiksi dengan penulisan takmilah di tahun 623. Berarti status yang awalnya tadi kedua orang ini adalah identik, naik satu level menjadi kedua orang ini mirip. Kemudian, jika pada rentang tahun 618 hingga 620 Al-Baghdadi bertemu Abu Jadid di Mekah, yakinkan ke saya kalau ada Abu Jadid dari Yaman yang lain, yang ahli fikih, seorang sufi, berada di tempat yang sama. Jika tidak ada, dan hampir mustahil ada dua Abu Jadid asal Yaman, ahli fikih dan juga sufi di tempat yang bersamaan, maka Abu Jadid yang ditemui Al-Baghdadi adalah Abu Jadid yang sama yang dikisahkan Al-Janadi dan juga Al-Khazraji. Natijahnya, Abu Jadid yang dikisahkan Takmilatul Ikmal adalah Abu Jadid yang sama yang diceritakan oleh Al-Janadi, yang diceritakan oleh Al-Khazraji dan juga Ibnu Nasiruddin. Anda boleh tidak percaya dengan hasil pelacakan saya dan boleh ngomong kalau kedua Abu Jadid ini berbeda. Namun hal itu harus berangkat dari dalil. Saya mulai dari kilas balik sebentar. Saat Ustadz Adi Hidayat menyebarkan rumor bahwa Faroj Marta ini menghibahkan rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ke Soekarno untuk dijadikan tempat proklamasi tahun 1945, saya mencari tahu siapa pemilik rumah ini di tahun yang sama. Tidak mungkin sebuah rumah itu dimiliki oleh orang yang berbeda secara administratif. Saya lacak iklan kecil di koran Batavias Nieuwsblad sejak tahun 1930 hingga 1942. Tidak ada satupun yang menyebutkan Faroj Marta sebagai pemilik rumah itu. Bahkan sejak Jepang datang menjajah sampai proklamasi dikumandangkan, nomor telepon di rumah itu terdaftar bukan atas nama Faroj Marta. Mevrouw Faith adalah orang yang terdaftar sebagai pemilik rumah itu. Kita tidak akan tahu siapa itu Mevrouw Faith, kita tidak akan dapati biografinya, atau dia punya peran apa di masa hidupnya karena tidak ada satupun jejak historisnya di buku-buku sejarah. Tapi pembuktian koran dan catatan administrasi daftar pemilik telepon di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 adalah fakta historis bahwa Mevrouw Faith bukanlah tokoh fiktif di masa lalu. Saya sudah membuat video itu di Pamitnya Ngantor, jadi silakan klik. Nah, cara kerja manuskrip yang bukan dari genre nasab dan sejarah tadi mirip seperti koran dan daftar telepon tadi. Ia bisa dipakai untuk mencari jejak historis seseorang meski sekalipun ia tak pernah disebut dalam buku nasab maupun buku sejarah. Ketika saya mengunggah hasil restorasi manuskrip tua yang ditulis pada tahun 589 Hijriah, terima kasih dedikasi Abu Umar atas hal ini. Hal itu tidak saya maksudkan biar Anda fokus pada tahun itu saja. Maksud saya dengan manuskrip itu begini, Abu Jadid itu sudah disebutkan oleh 4 macam sejarawan yang hidup pada rentang waktu 579 hingga 832 Hijriah. Tapi kita bisa meragukan kisah itu hanya bualan. Nah, naskah bertarikh 589 itu yang saya unggah itu punya telaahnya sendiri. Maksud saya begini, benar bahwa nusakh atau juru tulis bernama Al-Jabai ini merambungkan manuskrip itu pada hari Selasa tanggal 18 bulan Safar tahun 589. Tapi masih mungkin ijazah itu terjadi sehari setelah manuskrip itu rampung ditulis. Bisa pada tanggal 19 Safar di tahun yang sama atau di bulan Maulud di tahun yang sama. Ya wallahu a'lam, semuanya serba mungkin. Namun untuk kejujuran ilmiah, ijazahnya sudah pasti terjadi setelah naskah itu rampung ditulis. Mana mungkin sebuah ijazah itu ditulis di atas manuskrip yang belum jadi. Semua orang juga tahu. Jadi Kiai Imad tidak perlu capek-capek menghitung 100 tahun dibagi 3 menjadi 3. Itu gak perlu. Saya itu mengunggah manuskrip ini untuk 2 premis. Pertama, Hasan Hadromi memberikan ijazah kepada Muhammad bin Jadid sudah pasti terjadi setelah 589 Hijriah. Di sana ia jelas menyebutkan bahwa Muhammad adalah seorang syarif, keturunan Rasul yang Husaini, berarti dari jalur Sayyidina Husain. Hasan Hadromi mendapatkan ijazah dari ayah Muhammad, yaitu Ali bin Jadid, dan tidak jelas mendapatkan ijazah dari Ali ini di tahun kapan. Meski tidak lengkap silsilah nasab keduanya pada manuskrip, tapi sudah disebutkan silsilahnya sampai Jadid Tsani. Katakanlah nasab dari Jadid Tsani ini Anda anggap majhul ya, jadi tidak bisa diketahui. Tapi konfirmasi bahwa silsilah ini nyambung hingga Rasul dari jalur Husain itu sudah ada. Masalahnya, konfirmasi ini terjadi pada tahun 589 Hijriah atau setelahnya. Dan ijazah ini menurut hitungan matematika Kiai Imad pada tahun 636. Tahun ini tidak lebih tua dari Asyajrah Al-Barakah yang ditulis pada tahun 606 Hijriah. Mari kita lanjutkan manuskrip ini. Ini yang seharusnya dilakukan untuk menelaah manuskrip itu. Ali bin Jadid mendapatkan ijazah dari Muhammad Al-Harawi.
Tidak jelas tahunnya berapa ia memberikan ijazah itu kepada Ali Bani Jadid. Tapi yang pasti, dia memberikan ijazah sebelum meninggal. Tidak mungkin orang yang sudah wafat memberikan ijazah pada orang yang masih hidup, ya kan? Nah, cara menghitungnya tidak perlu 100 dibagi 3, terus 33, nggak perlu. Pada At-Tarikh At-Tubaisi, yang wafat pada tahun 637 Hijriah, juz 15, halaman 34, nomor 114, Muhammad Al-Harawi ini wafat kisaran tahun 590 Hijriah. Artinya, Ali Bani Jadid ini pasti mendapatkan ijazah dari Muhammad Al-Harawi sebelum tahun 590. Dan ini pasti lebih tua dari Asy'ariyah Al-Barakah. Pertanyaannya, apakah Ali Bani Jadid ini sudah dikenal sebagai syarif di tahun itu? Atau apakah dia sudah dikenal sebagai syarif sebelum tahun 590 Hijriah? Tentu saja manuskrip itu tidak bisa menjawab, karena tidak ada keterangan yang sesare itu. Saya mengajukan manuskrip itu untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa untuk melacak Ali Bani Jadid tidak harus melalui kitab nasab, kitab tarikh, kitab tobakot, atau kitab tarojem. Tapi kita bisa mencarinya dari ensiklopedia kitab isnad. Kitab apakah itu? Pada Ghoyatul Ibtihaj yang menyusun rangkaian isnad kitab Muslim bin Hajjaj pada halaman 54 dijelaskan bahwa kedua anak Mizwaruddin mendapatkan isnad dari dua orang ahli hadis. Salah satunya adalah Ali Bani Jadid pada tahun 606 Hijriah. Sekali lagi 606 Hijriah. Dan Ali Bani Jadid ini disebutkan sebagai Al-Husaini mendapatkan isnad dari Muhammad Al-Harawi yang wafat pada 590 Hijriah. Anda konfirmasi kedua bahwa Ali Bani Jadid mendapatkan riwayat dari Muhammad Al-Harawi. Tapi saya ajak Anda untuk fokus pada tahun berikut, yaitu 606 Hijriah. Artinya, sejak tahun 606 Hijriah hingga Muhammad Bani Jadid ini mendapatkan ijazah maksimal 638 Hijriah, nama Ali Bani Jadid ini sudah masyhur dan mustafad, dikenal sebagai keturunan Rasul Al-Husaini dari jalur Sayyidina Husain. Jika sejak tahun 606 Hijriah sudah terkonfirmasi nasab mereka adalah Syarif dan Al-Husaini, maka minimal sejak Muhammad Al-Harawi ini wafat pada tahun 590 Hijriah, ia terkonfirmasi bersilsilah mulia. Dan 590 Hijriah adalah tahun yang lebih tua dari Asy'ariyah Al-Barakah. Tapi untuk kejujuran ilmiah, kita pakai yang tadi, 606 Hijriah. Premis yang kedua, berangkat dari premis yang pertama tadi, artinya sunyi selama 550 tahun sudah terbatalkan menjadi sunyi 250 tahun. Dan ketika terkonfirmasi sejak tahun 606 Hijriah, Ali Bani Jadid ini adalah seorang keturunan Rasul dan Al-Husaini sekaligus, bisakah dia dianulir? Ya bisa, oleh bayinah yang sangat jelas. Apakah itu? Saya cari nggak ada. Yang ada dan sezaman dengannya hanyalah Asy'ariyah Al-Mubarakah. Nah, pertanyaannya, bisakah Asy'ariyah Al-Mubarakah ini dijadikan bayinah? Jika Anda tidak percaya bahwa sejak tahun 590 Hijriah ini sudah populer dan masyhur Ali Bani Jadid seorang syarif dan tidak ada bukti sharihnya, tidak apa-apa. Tapi paling tidak, sejak tahun 606 Hijriah sudah ada jejak historis bahwa namanya disebut sebagai Syarif Al-Husaini atau syarif dari jalur Imam Husain. Artinya, di tahun Fakhrur Razi wafat, kepopuleran ini sezaman dengan kitab Asy'ariyah Al-Barakah. Saya resume dulu. Dari tahun 619 hingga tahun 832 Hijriah, sudah ada 4 jenis kitab bergenre sejarah yang membuktikan kemasyhuran dan kepopuleran Ali Bani Jadid sebagai Syarif Al-Husaini. Tentunya kepopuleran itu berangkat dari rekam jejak kepopuleran nasab mereka yang lebih dulu datang. Kemudian dari tahun 606 hingga 637 Hijriah, sudah ada satu manuskrip tua di topang ensiklopedia kitab isnad yang membuktikan kemasyhuran dan kepopuleran Ali Bani Jadid sebagai Syarif Al-Husaini. Bisakah kemasyhuran dan kepopuleran itu dibatalkan oleh Asy'ariyah Al-Mubarakah? Seperti yang disebut Kiai Imad, Asy'ariyah ini adalah bayinatun shorihatun. Saat saya menganalogikan Asy'ariyah ini seperti termometer yang kurang akurat, sebenarnya itu dorongan kepada Kiai Imad untuk melakukan kritik sumber. Karena saya itu gregetan melihat peneliti historis tidak nampak sekalipun melakukan kritik sumber atas argumennya sendiri. Ia akan menjadi bayinatun shorihatun jika sudah memenuhi beberapa kriteria. Tapi untuk lebih mudah, saya memakai analogi termometer. Jika suhu yang ditunjukkan akurat 37 derajat, harus diuji dengan termometer yang lain. Apakah angkanya juga sama? Dan ternyata saya tidak mendapatinya demikian. Pada video sebelumnya, silakan klik jika Anda belum nonton, saya mengusulkan cara yang lebih masuk akal untuk Robito Alawiyah supaya bisa meragukan kitab Asy'ariyah
Apakah benar ditulis Fakhrur Razi dari sudut pandang historis? Kepada Robito saya usulkan dua pertanyaan dengan dua kondisi spesifik. Pertanyaan pertama, apakah benar Fakhrur Razi baru belajar ilmu nasab dari Al-Marwazi? Jika benar, seharusnya Sajarah itu rampung ditulis setelah ia mempelajari Al-Fakhri, kitab yang dibuat oleh Al-Marwazi untuk Fakhrur Razi. Tidak mungkin seseorang menulis sebuah buku tentang ilmu yang belum dia kuasai. Pertanyaan kedua, saat menyebut satu sampel buku yang menjelaskan kapan Al-Fakhri ini rampung, yaitu Uqudul Aqmas, kitab ini menjelaskan Al-Fakhri selesai ketika Al-Marwazi berumur 34 tahun. Jika Al-Marwazi lahir pada tahun 572, maka Al-Fakhri kelar ditulis pada tahun 606, tahun di mana Fakhrur Razi itu wafat pada bulan Syawal ataupun Dzulhijjah. Maka jika susunan premis ini bernatijah benar semua, akan berkontradiksi dengan keterangan Wahid bin Syamsuddin, penulis naskah ulang bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu rampung ditulis pada tahun 597 Hijriah. Bagaimana mungkin Fakhrur Razi menulis kitab nasab pada tahun 597, padahal ilmu nasab yang pertama ia pelajari, yaitu Al-Fakhri, baru selesai 9 tahun setelahnya. Nah, di video ini saya akan mengurai pertanyaan sebaliknya. Seberapa mungkin Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini benar-benar ditulis oleh Fakhrur Razi? Dari semua buku ensiklopedia, tidak ada satupun yang menyebut Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini ditulis oleh Fakhrur Razi. Pada penjelasan Mahdi Rojai di Muqaddimah, ia menjelaskan cukup detail manuskrip apa yang dibawa Mahmud Al-Mar'ashi ke Iran. Manuskrip itu direstorasi Mahmud dari perpustakaan Universitas Ahmad Salis bernomor indeks 2677. Kita lacak melalui Fihrisul Makhtutat Al-Musawwarah untuk melihat manuskrip apa yang ia ambil dengan nomor indeks 2677. Pada juz 2, halaman 238, nomor urut 455, manuskrip yang terdapat di Universitas Ahmad Salis bernomor indeks 2677. Manuskrip ini berjumlah 75 lembar, berukuran medium, dan diklasifikasi atau didokumentasikan di Ahmad Salis pada tahun 1081 Hijriah. Kita cek foto manuskrip yang disisipkan pada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Halaman pertama manuskrip beredaksi Hadza Mukhtasarun fi Ilmil Ansab Al-Muqibuna min Auladi Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib Khumsatun. Ini adalah ringkasan di dalam ilmu nasab. Orang-orang yang berketurunan dari putra Ali bin Abi Thalib ada 5. Halaman terakhir manuskrip beredaksi Usbita fi Ghurrati Sya'bana sanata sab'in wa tis'ina wa khamsami'ah wa katabahul Fakir Wahid bin Syamsiddin sanata khamsin wa ishrina wa thamanami'ah. Kitab ini ditetapkan pada tahun 597 dan ditulis oleh Wahid bin Syamsuddin pada tahun 825. Ikhtisar manuskrip bernomor indeks ini ialah awaluhu Hadza Mukhtasarun fil Ilmil Ansab. Halaman pertama manuskrip ini bertulis, ini adalah ringkasan di dalam ilmu nasab. Wa huwa fi ansabi auladi Ali bin Abi Thalib. Naskah ringkasan nasab keturunan Ali ibn Abi Thalib. Nuskhatun kutibat sanata isrin wa thamanami'ah. Manuskrip yang ditulis pada tahun 820. Naqlan an-nuskhatil muallif al-mu'arrakhah sanata sab'in wa tis'ina wa khamsami'ah. Manuskrip yang dinukil atau disalin dari manuskrip asli yang bertarikh 597 Hijriah. Ada satu hal yang berbeda. Naskah nukilan ini versi Asy-Syajarah rampung pada tahun 825. Sedangkan versi Fihrisul Makhtutat tahun 820. Menurut saya perbedaan ini tidak signifikan karena angka 5 dan angka 0 dalam bentuk hijaiyah itu memang agak mirip. Coba kita lihat apa yang ditulis dalam manuskrip Wahid bin Syamsuddin. Ini 800, ini 20. Dan ini yang berbeda antara Mahdi Rojai dan Fihris, antara 5 atau 0. Artinya ini kekeliruan iltibas ya, kekaburan yang masih bisa dimengerti. Jika ini mengisyaratkan angka, kita memilih pendapat Mahdi Rojai karena ia lebih teliti sebagai muhakkik daripada catatan ensiklopediawan. Berarti ini angka 5, bukan 0. Kemiripan lokasi penyimpanan, yaitu Universitas Ahmad Salis, kemiripan nomor indeks, yaitu 2677, kemiripan redaksi, yaitu Mukhtasar, kemiripan tema, yaitu keturunan Ali bin Abi Thalib, kemiripan tahun penukilan, yaitu tahun 825, dan kemiripan tahun penulisan naskah, yaitu 597. Jika kemiripan ini terjadi sekali 2, maka ini disebut kebetulan. Tapi jika sudah 6 kali, maka ini sudah pasti kecocokan. Saya ulangi bagian paling penting. Naskah Wahid bin Syamsuddin ini ditulis pada tahun 825 Hijriah. Diklasifikasi di Universitas Sultan Ahmad Salis pada tahun 1081 Hijriah. Namun statusnya ditulis Yuntasabu lil Fakhrur Razi. Intisab di sini adalah istilah yang berarti dinisbatkan dan bukan petunjuk. Naskah ini adalah naskah salinan dari naskah asli yang betul-betul dikarang oleh Fakhrur Razi. Kenapa? Kita cek karya Haji Khalifah yang wafat pada 1067 Hijriah. 2,5 abad setelah manuskrip ini ditulis rampung oleh Wahid bin Syamsuddin. Haji Khalifah menulis buku ensiklopedia berjudul Kashfuz Dzunun an Asma'il Kutub wal Funun. Juz 1 halaman 223,
Haji Khalifah menyebutkan dua manuskrip berjudul Bahrul Ansab. Bahrul Ansab Mukhtasar fi Ali bin Abi Thalib, namun tidak disandarkan kepada siapa penulisnya. Ini cocok dengan redaksi yang di Tahqiq Mahdi Rojai yang persis disebut Mukhtasar. Kedua, Bahrul Ansab Kitabun Kabirun lil Imam Fakhriddin Ar-Razi. Kita asumsikan Haji Khalifah ini telah melihat manuskrip ini, kemudian ia tulis dalam bukunya, kemudian naskah itu disimpan Ahmad Salis pada 14 tahun setelah itu, yaitu 1081. Saat disimpan di Ahmad Salis, hanya ada satu Bahrul Ansab dalam catatan indeks Firisul Makhtutat. Maka kita asumsikan dua Bahrul Ansab yang dilihat Haji Khalifah telah disimpan dalam satu kompilasi manuskrip. Karena manuskrip pertama ada kecocokan redaksi Mukhtasar, kemudian manuskrip kedua dinisbatkan kepada Fakhrur Razi. Kesimpulan ini saya perkuat kala ngecek informasi Ismail Pasha pada tahun 1339 Hijriah dalam bukunya berjudul Hadiyatul Arifin yang menyebut satu manuskrip bernama Bahrul Ansab. Juz 2 halaman 107 ketika menyebutkan Musannafatu Fakhrur Razi, ia cuma menyebutkan satu Bahrul Ansab, tidak seperti Haji Khalifah yang menyebutkan Bahrul Ansab secara terpisah. Artinya Bahrul Ansab yang dicatat Haji Khalifah ini yang awalnya adalah dua manuskrip, pada era Ismail Pasha sudah matang menjadi satu kompilasi tunggal. Kenapa? Ya karena nggak mungkin salah satunya dibuang. Mana ada seorang ensiklopediawan itu membuang harta karun masa lalu. Dan tentu kita mengasumsikan Ismail Pasha telah melihat manuskrip itu dan melihatnya jadi satu kompilasi, makanya ia hanya menulis satu Bahrul Ansab saja. Nah, sekitar 70 tahun kemudian, yaitu tahun 1400-an Hijriah, Al-Mar'ashi menemukan kompilasi manuskrip ini. Lantas ia meminta anaknya, Mahmud Al-Mar'ashi, untuk merestorasi, dan sampailah Bahrul Ansab kepada kita dengan judul Asy-Syajarah Al-Barakah setelah ditahqiq Mahdi Rojai dan diterbitkan kali pertama pada tahun 1409 Hijriah. Kemudian, pendapat saya agak berbeda dengan Rabithah Alawiyah yang menyebut Asy-Syajarah ini adalah kitab yang baru ditemukan kemarin sore, sekitar 1418 Hijriah. Ya, bagaimana naskah ini ditemukan tahun 1418? Lawang cetakan pertama itu 1409. Pada manuskrip Bahrul Ansab tertulis bahwa kitab ini telah dibacakan kepada Ali bin Syarafsah. Jadi selain Fakhrur Razi, ada Ali bin Syarafsah yang hadir sebagai saksi utama. Siapa Ali bin Syarafsah ini? Nama mirip yang bisa saya ajukan hanya di Lubabul Ansab. Pada penjelasan nasab keturunan Tohirik dari Naisabur dari garis Al-Musayyib, ia bernama Ali bin Abu Thalib Izzuddin Syarafsah bin Hasan Abul Qasim. Tidak dijelaskan kapan ia lahir, wafatnya kapan, tinggal di mana, siapa saja temannya, dan siapa saja gurunya. Dan tidak ditemukan juga namanya sebagai Ashabur Razi atau murid dari Ar-Razi. Namun ada satu catatan yang unik. Ali ini punya ibu bernama Siti Sattaroh, putri dari seorang amir atau pejabat ya, bernama Muhammad bin Husain Al-Jauzi. Jadi ibunya adalah seorang bangsawan. Apakah ia masih keturunan Ibnul Jauzi Abdul Farad? Ya, saya belum bisa melacaknya. Syarafsah hanya dijelaskan memiliki anak bernama Ali, orang yang kemudian diberi ijazah Bahrul Ansab oleh Fakhrur Razi. Dalam mausu'ah online, saya temukan nama Hasan bin Syarafsah. Jika Syarafsah ini adalah orang yang sama, maka Hasan ini adalah saudara Ali bin Syarafsah. Hasan ini seorang penulis, seorang usuli, dan juga seorang faqih. Jika saudaranya adalah ahli ilmu, kemungkinan besar Ali bin Syarafsah juga sama. Jadi ada dua indikasi kenapa Fakhrur Razi ini mengijazahkan Bahrul Ansab kepada Ali. Ia adalah putra dari seorang amir yang memiliki relasi untuk menyebarkan, punya otoritas untuk menjaga kitabnya, dan dia lahir dari keluarga ahli ilmu yang tentu saja bisa menghormati ilmu itu sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Ali bin Syarafsah ini dengan Bahrul Ansab sehingga kitab ini majhul bagi ulama yang sezaman dengan Fakhrur Razi? Saya sebut majhul karena beberapa alasan. Waktu itu ada Al-Marwazi yang hidup 10 tahun lebih setelah Fakhrur Razi ini meninggal. Sudah dikenal luas sebagai ulama nasab dan sangat produktif menulis kitab nasab berjilid-jilid setelah Fakhrur Razi meninggal. Apakah Anda tidak merasa mustahil jika Ali bin Syarafsah ini menyembunyikan informasi kitab nasab dari Fakhrur Razi sehingga ulama yang sezaman dengannya dan populer sebagai ulama nasab ini tidak mengetahuinya? Dalam satu abad, di abad ke-7, kitab ini memiliki kesunyian historis. Kemudian disusul abad ke-8, juga ada ahli nasab bernama At-Taqtaqi. Isinya kitab At-Taqtaqi ini pun tidak cukup identik dengan Bahrul Ansab. Kemudian abad ke-9 ada ulama nasab Ibnu Inaba. Ibnu Inaba ini tinggal di Kerman, lokasi yang dekat dengan Fakhrur Razi dan tempat peredaran keturunan Ahmad Al-Muhayyir di Iran. Sampai abad ke-9, Bahrul Ansab karya Fakhrur Razi ini memiliki kesunyian historis. Padahal Iran itu sudah memiliki ahli nasab populer. Lantas ada orang bernama Wahid bin Syamsuddin menulis ulang naskah Bahrul Ansab pada abad yang sama tanpa diketahui dia siapa, tinggal di mana, apakah seorang nusakh atau juru tulis.
Siapa dia? Dia benar-benar majhul. Padahal, sekali lagi, Wahid ini, penulis ulang kitab Fakhrozi ini, hidup sezaman dengan Ibnu Inabah. Dan Ibnu Inabah masih tinggal di Iran. Sudah tinggal di negara yang sama. Kepopuleran ahli nasabnya juga sudah didengar. Tapi Bahrul Ansab masih majhul juga. Sejauh yang saya cari, untuk kali pertama Bahrul Ansab ditemukan dan dinisbatkan kepada Fakhrozi itu abad ke-11. 2 abad setelah ia rampung ditulis oleh Wahid bin Syamsuddin. Bahrul Ansab ini lewat di abad ke-7 dan sezaman dengan Al-Marwazi. Lewat pula di zaman At-Toktoki dan Al-Janadi pada abad ke-8. Lewat pula di zaman Ibnu Inabah pada abad ke-9. Akhirnya, ia sudah dinotis pada abad ke-11 oleh Haji Khalifah pada tahun 1067 Hijriah. Kemajulan Bahrul Ansab karya Fakhrozi ini mengalami kesunyian historis selama 567 tahun. Namun ada fakta unik tentang Bahrul Ansab ini sebelum ia diganti nama dengan Asy'ariyah Al-Barakah. Sebelum Al-Marwazi menemukan manuskrip ini pada tahun 1383 Hijriah, Muhammad Shalih Az-Zarkan sudah menemukannya terlebih dahulu. Ia tuangkan informasi itu dalam sebuah disertasi. Disertasinya berjudul Fakhrozi wa Ara'uhul Kalamiyah wal Falsafiyah. Bahrul Ansab telah lihat di klasifikasi Sultan Ahmad Salis nomor manuskrip 2677 dan di Jona nomor manuskrip 1788. Setelah Haji Khalifah mengabarkan kitab ini tahun 1067, Az-Zarkan menelitinya dalam disertasi akademik tahun 1383. Nah, ini yang unik. Az-Zarkan itu memasukkan Bahrul Ansab ke dalam kategori kitab sejarah yang ditulis Fakhrozi, bukan genre ilmu nasab. Kajian akademik ini pun memasukkan Bahrul Ansab sebagai kitab yang maskukun fih, diragukan apakah benar ditulis Fakhrozi. Maskuk di sini didefinisikan sebagai manuskrip yang ia dapati tertulis dalam perpustakaan, namun ia gak dapat mengakses manuskripnya, atau sudah direkam Haji Khalifah, namun tidak memiliki rantai informasi yang nyambung hingga sumber yang lebih awal, atau memiliki kemungkinan bahwa ini ditulis oleh Fakhrozi, atau disebut dalam direktori sejarawan awal, namun masih menyimpan kekaburan dan kurang thikoh untuk dipercaya apakah sahih ditulis Fakhrozi atau bukan. Saat saya meminta kolega di Iran, yaitu dari Himpunan Pelajar Indonesia, saya ajukan satu pertanyaan kepada Mahdi Rojai selaku muhaqqiq kitab ini. Apa yang membuat Ayatullah Al-Marwazi mengisbatkan Bahrul Ansab kepada Fakhrozi? Jawaban yang sampai ke saya, atas dasar amanat ilmu, Al-Marwazi tetap menulis ulang Bahrul Ansab karena ini temuan yang tidak boleh disembunyikan. Dan sebagai bentuk kejujuran ilmiah, beliau tidak sampai berani mentasdik bahwa kitab ini benar-benar ditulis oleh Fakhrozi, karena memang tidak ada petunjuk kuat yang mengarah ke sana. Inilah kejujuran akademik Ayatullah Al-Marwazi dan Az-Zarkan yang hanya mengisbatkan Bahrul Ansab kepada Fakhrozi, namun tidak sampai membenarkan kitab ini ditulis Fakhrozi. Poin pertama, secara historis kita bisa melihat Asy'ariyah Al-Barakah ini memang layak diragukan apakah benar-benar ditulis Fakhrozi atau bukan. Nah, bagaimana dengan isi kitabnya? Saya telah mencoba 100 sampel dari Asy'ariyah Al-Barakah secara acak. Kemudian saya komparasikan dengan kitab yang lebih awal atau sezaman dengan Fakhrozi. Sekitar 21 dari 100 sampel itu memiliki masalah. Salah 2 sampel problematik itu ialah ketika ia menyebutkan anak Ahmad Al-Abbah, ternyata 3 orang. Padahal informasi yang lebih awal hanya menyebutkan satu saja anaknya, yaitu Muhammad. Boleh dibilang, jika benar ia menulis kitab itu, Fakhrozi sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang lebih awal telah menyebutkan 2 anak Ahmad Al-Muhajir selain Muhammad, yaitu Husain dan Ali. Ahmad Al-Muhajir ini wafat tahun 345 Hijriah, sementara Fakhrozi wafat pada tahun 606 Hijriah. Ada jarak 261 tahun. Fakhrozi tidak memiliki informasi keturunan Ahmad Al-Muhajir selain Muhammad. Tapi Fakhrozi mencatat 2 nama lain tanpa ada sandaran historis dari siapa, dan 2 nama ini adalah Husain dan Ali. Tidak hanya itu, saat ia menyebutkan anak Muhammad bin Ahmad ini, Fakhrozi juga sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang lebih awal ketika menyebutkan anaknya sematawayang. Padahal anak Muhammad bin Ahmad Al-Abbah ada 2 dan semuanya berketurunan. Tidak hanya dengan yang lebih awal atau sezaman, informasi Fakhrozi juga tidak sesuai dengan ulama nasab yang datang setelahnya, seperti Al-Asili fi Ansabi Tholibin karya Ibnu Toktoki abad ke-8 dan Umdatut Tholib fi Ansabi Ali bin Abi Tholib karya Ibnu Inabah abad ke-9. Konteksnya bukan semuanya merangkai nama berbasiskan sanad, bukan. Tapi sebagai ahli nasab beda generasi, kenapa isinya bisa berbeda? Padahal dari segi manakah yang lebih terkini, Umdatut Tholib dan Al-Asili itu lebih update karena
ditulis 200 tahun setelah Bahrul Ansab itu rampung ditulis. Jika nama yang saya sebutkan tadi itu benar-benar berada di Iran, tentu orang yang hidup 200 setelah Fakhr Razi itu akan menulisnya. Kenapa data mereka yang paling update tidak sesuai dengan Fakhr Razi? Anda boleh tidak mempercayai saya, jadi saya persilakan untuk menguji sampel itu di rumah. Silakan ambil 100 nama generasi setelah Isa Ar-Rumi secara acak di Syajarah Mubarakah. Saya pilih nama Isa Ar-Rumi karena inilah satu-satunya nama yang lolos verifikasi karena disebutkan hadis riwayat Sunan Tirmidzi, bukan kitab nasab. Setelah itu bandingkan 100 nama itu dengan kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Jika hitungan statistik saya akurat, Anda akan mendapati minimal 7 atau maksimal 21 nama problematik dengan kitab yang lebih awal atau kitab yang datang belakangan. Masih ingat dengan penjelasan saya tentang buku sensus Ahlu Balad Yaman yang diklaim Raden Fakih Wirohadiningrat itu menulis semua ashraf di Yaman. Klaim beliau, kitab sensus ini tidak mencatat satupun ashraf dari Ba'alawi, sehingga kesahihan Ba'alawi sebagai ashraf itu sebenarnya bisa kita ragukan. Nah, apa yang saya lakukan terhadap Asy-Syajarah Al-Barakah ini sama persis seperti kitab sensus yang dibawakan Raden Fakih. Saat Raden Fakih meragukan Ba'alawi dengan kitab sensus ini, saya menilai Raden Fakih ini tidak teliti dengan kitab sensus itu. Ternyata, kitab ini memiliki ketentuan siapa saja yang ia tulis di dalamnya. Kebetulan, penulisnya menjelaskan hal itu dalam Muqaddimah, bahwa yang dicatat dalam buku ini adalah kalangan ashraf yang memiliki rekam jejak pengabdian kepada dinasti Rasuli. Setelah saya baca, jangankan Ba'alawi, seluruh keturunan Imam Ali dari jalur Husain pun tidak ada yang ditulis. Padahal jika kitab ini kita komparasikan dengan kitab sezaman dari Al-Khazraji kalau nggak salah, ternyata tidak sedikit Husaini yang hidup pada era dinasti Rasuli. Nah, kitab Asy-Syajarah Al-Barakah ini memiliki problem yang sama, tapi harus digarisbawahi dulu ya. Yang diragukan dari kitab ini hanyalah apakah benar ditulis Fakhr Razi atau bukan. Beda dengan kitab sensus tadi, Asy-Syajarah tidak menulis ketentuan di dalamnya. Perlu cara lain untuk mengetahui apakah kitab ini ihatoh atau tidak, menulis lengkap atau tidak. Karena ketentuannya tidak ditulis Fakhr Razi, lantas saya melakukan eksperimen. Lihat 100 sampel yang sudah Anda kumpulkan sebelumnya. Tidak hanya dari segi jumlah dan namanya saja, ternyata domisili nama yang ditulis pun bermasalah. Satu contoh kecil, saat menulis nama keturunan Isa Ar-Rumi, Fakhr Razi menyebutkan nama Ishak dan berdomisili di Roy. Pada kitab yang lebih awal, yaitu Al-Majdi, Ishak ini tinggal di Hamdan. Begitupun kitab yang sezaman dengan Fakhr Razi, yaitu Al-Fakhri. Ishak ini juga tinggal di Hamdan. Hamdan ditulis Fakhr Razi untuk wilayah anak Ishak. Jadi bukan domisili Ishak itu sendiri. Oh, mungkin tempatnya berdekatan, jadi Fakhr Razi hanya melakukan kekeliruan kecil. Silakan buka Google Map. Jarak antara Roy dan Hamdan itu 300 km lebih. Adakah orang yang sama, bapaknya sama, namun disebutkan tempat tinggalnya itu berbeda sejauh itu? Jaraknya seperti saya melakukan perjalanan dari Cirebon ke kediaman Kiai Imaduddin di Banten. Tidak ada manusia yang omnipresent ya, yang bisa hadir di dua tempat sekaligus. Apalagi manusia ini sudah meninggal 2 abad silam malah. Seharusnya akurasi data yang muncul belakangan seperti Fakhr Razi bisa melacak secara akurat dia itu tinggal di mana. Karena orang meninggal kan tidak bisa kemana-mana, jadi bisa dilacak gitu. Oke, terlepas semua daerah itu tidak akurat dengan informasi yang datang lebih awal, sezaman, dan muncul belakangan, coba kita tulis wilayah 100 sampel yang sudah Anda kumpulkan itu. Semuanya dari hasil sampel yang sudah saya kumpulkan, ternyata tidak ada satupun yang berada di Madinah ke bawah. Kalaupun ada, ternyata sudah disebutkan oleh ulama nasab sebelumnya, seperti di Tahdzibul Ansab, Muntaqilatut Thalibiyah, atau di Al-Majdi. Makanya, meskipun kalimat yang dipakai Fakhr Razi itu hasr sekalipun, bagi saya ia tidak ada artinya di hadapan fakta historis. Ia hanya mengkompilasi nama yang bisa dijangkaunya saja. Dan Madinah kebetulan ada lokasi terjauh yang bisa dijangkau Fakhr Razi. Untuk ke bawahnya ternyata bukan. Ini bukan bukti Fakhr Razi keliru, tapi bukti bahwa spektrum informasi yang ia peroleh sampai kitab ini ditulis hanya sejauh itu. Kiai Imad sedang memakai buku sensus orang Banten untuk mencari nama orang yang sudah pindah ke Semarang. Ya mana mungkin ketemu gitu. Dan kita tidak bisa menyalahkan sensus orang Banten ketika menyebutkan anak fulan hanya 3, A, B, dan C. Karena ternyata ada anaknya yang bernama D yang tinggal di Semarang. Karena sensus Banten ya menulis penduduk Banten saja. Sementara konfirmasi apakah dia keturunan fulan
harus memakai buku sensus orang Semarang. Kenapa? Ya karena di Semarang lah ia tinggal. Dan Bahrul Ansab ini bukanlah buku sensus, karena memang tidak ihatoh. Makanya ketika tidak disebutkan, jangan lantas menganggapnya tidak ada. Inilah yang menurut saya menjadi kemungkinan alasan kedua bagi Ayatullah Al-Mar'asy dan Azharkan ya, tidak berani membenarkan kitab ini ditulis oleh Fakhr Razi. Karena dari matanya saja cukup bermasalah. Di samping informasi yang memvalidasi kitab ini beneran ditulis Fakhr Razi itu kurang, untuk tidak menyebut tidak ada ya. Konsekuensinya, jika ulama sezaman dan setelah Fakhr Razi hingga masa modern sekarang tidak memakainya sebagai referensi, apalagi malah meragukan kitab ini, kenapa Kiai Imad malah memakainya? Sudah ada bukti syuhroh dan istifadoh dari 4 kitab dari tahun 619 hingga 832 Hijriah. Saya datangkan pula bukti syuhroh istifadoh dari satu manuskrip tua dan rantai isnad dari tahun 606 hingga 637. Artinya sudah ada 6 bukti historis tentang kepopuleran dari masa yang sezaman dengan Fakhr Razi dan zaman setelahnya. Apakah bisa dikalahkan dengan kitab problematik bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Saya sudah membaca sanggahan Kiai Imad yang ketiga pada 5 Juli 2023. Kiai Imad mengira saya akan benar-benar langsung memotong 550 tahun itu menjadi 50 tahun dalam sekali tepuk. Saya minta maaf kepada siapapun termasuk Kiai Imad yang merasa saya akan langsung melakukan itu dengan unggahan manuskrip 589 Hijriah. Karena maksud saya tidak itu. Sejak manuskrip itu saya unggah, sebenarnya saya berusaha menyampaikan pesan bahwa saya memiliki argumen untuk membuat sunyi 550 itu menjadi lebih sedikit. Dan manuskrip itu di dalam video ini ternyata bisa memotong 550 menjadi 261. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi manuskrip itu adalah pintu masuk saya. Pintu masuk ini saya buka bersama 4 macam kitab bergenre sejarah yang mengkonfirmasi secara historis kehadiran Ali Bani Jadid, ditambah satu manuskrip tua, ditambah satu ensiklopedia isnad yang mengkonfirmasi silsilah mereka memang keturunan Rasul dari jalur Sayyidina Husain. Ditambah lagi, ini juga unik, Hadiyatul Arifin, juz 1 halaman 705, disebutkan Ali Bani Jadid ini terkonfirmasi sebagai penulis. Banyak karya yang ia tulis, dan yang dilacak Ismail Pasha ialah kitab Arba'in. Kendatipun Ismail Pasha ini merujuk Masra'ur Rawiyah yang bagi saya agak problematik. Andaikan benar riwayat ini hadis ahad ya, ia telah ditopang dengan 6 macam bukti sebelumnya. Jadi paling tidak sudah ada 7 macam bukti historis kalau Ali Bani Jadid ini adalah keturunan Rasul. Pintu masuk ini juga saya buka dengan menyajikan 5 macam jenis kerancuan yang terkandung dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah. 1. Benarkah ia ditulis Fakhr Razi? Kedua, kenapa informasi Fakhr Razi bisa bertentangan dengan informasi yang lebih awal dan sezaman dengannya? 3. Bagaimana Fakhr Razi mengisbatkan nama-nama yang ia tulis dengan kesunyian informasi selama 200 tahun lebih tentang nama-nama itu? 4. Bisakah Bahrul Ansab ini dipakai untuk melacak orang yang tidak bisa ia jangkau? Saya menganalogikannya buku sensus orang Banten untuk melacak orang yang tinggal di Semarang. Nah, bagaimana pendapat Kiai Imad tentang hal ini? Saya punya kerancuan yang terakhir, tapi akan saya sebutkan nanti kalau Kiai Imad sudah menjawab 4 kerancuan di atas terlebih dahulu. Artinya sudah ada 7 macam bukti historis yang valid yang bisa saya pakai untuk mengalahkan satu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang memiliki 5 macam permasalahan. Nah, sebelum ada bayinah yang bisa menopang kesahihan Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, saya pakai kaidah ad-dalilu idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata bihil istidlal. Dalil yang masih problematik tidak bisa dijadikan argumen. Kiai Imad boleh ragu apakah tahun 606 Hijriah itu sudah syuhroh Bani Jadid ini sebagai syarif. Karena informasi itu kan seperti yang saya sebutkan datang dari ensiklopedia abad ke-13 yang menceritakan peristiwa di tahun 606 Hijriah. Saya persilakan kepada Kiai Imad dan semua orang yang menganggap penelitian beliau ini ilmiah untuk mencari manuskrip itu. Benarkah demikian? Karena saya sudah mendapatkannya dan saya akui membutuhkan waktu untuk merestorasinya. Namun selain 4 macam kerancuan yang harus dijawab Kiai Imad, ada 2 pertanyaan susulan untuk dijawab. Kalau misal nggak ada Kiai Imad, ya siapapun yang mendukung beliau. Pertama, apakah Kiai Imad ini benar-benar telah melakukan penelitian yang panjang, bukti historisnya sudah lengkap untuk membatalkan nasabah Alawi? Saat saya mengunggah manuskrip tahun 589, saya itu ragu Kiai Imad pernah melihatnya atau mendapatkan informasi tentang itu. Jika benar Kiai Imad telah melewati penelitian yang panjang, memiliki bukti historis yang lengkap,
Seharusnya beliau tahu kalau ada jejak historis yang bisa memotong kesunyian menjadi 50 tahun. Jadi tolong buktikan kepada saya jika Anda pengen serius membatalkan silsilah kabilah seseorang, buktikan kepada saya kalau Anda itu tidak hanya mengandalkan satu kitab tunggal bernama Syajarah Al-Mubarakah. Nah, apakah Abdullah dan Ubaidillah adalah orang yang sama? Benarkah Bani Jadid ini saudara biologis Ba'ahlawi yang disebutkan Al-Janadi? Benarkah silsilah mereka adalah sama sampai Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir? Saya akan menjawabnya di video lain, tapi tak perlu menunggu ya, karena saya bukan YouTuber yang aktif membuat konten. Kalau sudah matang ya bakal saya upload. Jangan lupa subscribe dulu, nyalakan lonceng biar dapat notif. Saya Romal Abbas, ini Papa Ngantor. Sampai jumpa.